Baik guys, kembali lagi di PMI Kebumen Podcast. Kali ini kami mengobrol kembali, memanggil salah satu koordinator donor di salah satu PMI Kabupaten Kebumen. Beliau namanya Pak Darno, salah satu koordinator aktif di PMI Kebumen. Kenapa aku pengen panggil? Karena ada something. Beliau sebelumnya, mohon maaf nih, bukan dari kalangan umat muslim, beliau non muslim, tapi aktif untuk menggerakkan donor darah di wilayahnya desa beliau tinggal gitu. Jadi bahkan dari orang non muslim aja mau menggerakkan gitu, apalagi orang yang penuh dengan mayoritas Islam muslim kayak gini gitu. Nah ini harus jadi patut yang dicontoh. Kita akan ngobrol langsung dan ngobrol lebih banyak dengan Pak Darno. Selamat pagi Pak Darno. Oke Mbak Dita ya. Pak Pita. Mbak Dita, terima kasih juga. Selamat pagi juga untuk para pemirsa dan moderator ya. Terima kasih juga saya diundang untuk berpartisipasi ya dalam rangka pendonoran lah ya. Pendonoran, donor apa yang rutin nih donor ya rutin. Gimana Mbak? Siap gini. Pak Darno aslinya dari mana Bapak? Kalau saya asli lahir dari Jogomulyo. Jogomulyo. Iya, Jogomulyo kecamatan mana ini? Buayan. Ikatnya kecamatan Buayan. Terus beristri di Nogoraji ya, desa Nogoraji, terus pindah domisili Nogoraji. Sekarang ini berdomisili di Purbowangi, juga masih kecamatan Buayan. Purbowangi kecamatan Buayan. Buayan juga. Kalau dari rumah sakit deket nggak itu Pak? Rumahnya Pak? Kalau dari rumah sakit Purbowangi dekat. Oh dekat. Paling berapa kilo lah itu ya. Berapa ratus meter bahkan gitu. Ini boleh mampir dong Mbak? Boleh. Kalau mau pas jalan lewat wilayah Gombong, rumahku kan dekat. Sering jalur provinsi situ. Itu ya. Iya itu jalan udah mulai rame situ ya Pak, jalan situ. Iya. Oke. Pak Darno alamatnya dari Buayan. Beliau Bapak gabung jadi pendonor PMI itu tahun berapa? Kalau aku mulai donor itu dari tahun 92. Begitu menginjak usia 18 tahun, aku langsung jadi pendonor. 92 usia 18 tahun pada saat itu. Iya, langsung donor. Itu pas pada waktu itu. Ikut donor itu pas di desa Kalibeji. Iya, Kalibeji kecamatan Sempor. Pas pada waktu itu juga yang sebagai pengambil donor yaitu Burini. Dari PMI. Burini ya. Iya, petugasnya gitu. Burini. Itu pertama kali aku donor. Pertama kali usia 18 berarti masih SMA gitu Pak Darno waktu itu. Iya, itu. Kenapa Pak? 18 tahun usia itu kan lagi muda. Zaman dulu kayak donor mungkin belum familiar atau belum terdengar secara kayak belum nyaring banget gitu istilah donor. Kenapa Pak Darno mau donor di usia 18 tahun dulu gitu? Gimana ceritanya, diajak atau termotivasi? Apa yang buat motivasi Pak Darno 18 tahun donor? Itu. Ya emang pada waktu itu kita di kalangan umat Buddha ya, di kalangan umat Buddha suatu donor darah termasuk sosial lah ya. Pada waktu itu lagi menggebu-gebunya. Kita harus benar-benar berbagi sesama untuk menolong, apalagi donor darah itu benar-benar suatu hal yang luar biasa ya. Pada waktu itu juga emang disampaikan bukan hanya di Jogomulyo atau di kecamatan Buayan, dari seluruh kalangan sebagai orang Buddha emang diajak untuk menggalakkan donor darah. Emang di ajaran Buddha ada Pak? Ada. Yang menggalakkan donor darah gitu. Ya itu berbagi sesama itu. Berbagi sama. Iya Bu. Ya, kenapa nih orang-orang non Muslim ada ya Pak ajaran untuk seperti itu tuh, ada untuk berbagi sesama gitu melalui donor darah gitu ya? Ya ada malah ya kebanyakan juga kan kalau dari agama Buddha non Muslim ya, kayak saya itu banyak teman yang
Kalau saya kan istilah orang Jawa itu ya. Iya, nggih. Terus nggak membedakan itu sih. Maksudnya orang Jawa, orang China juga hal-hal seperti itu benar-benar dijalankan. Gitu. Ya soalnya darah kita kan nggak kenal ya, mau muslim mau non muslim. Iya, makanya itu. Tapi memang karena diajarkan untuk di Buddha pun ada untuk ajaran berbagi seperti itu. Itu. Akhirnya Pak Darno usia 18 donor darah gitu. Iya, pada waktu kayaknya udah diimpi-impi, udah ditunggu-tunggu. Pokoknya asal saya 18 tahun udah nunggu. Iya, udah nunggu. Iya. Sebelumnya udah nunggu. Oh, emang nggak takut Pak? Kan donor gitu. Ini kan Pak Darno nunggu-nunggu nih. Usia 18 aku donor gitu. Malah nggak ada rasa takut gitu. Kan jarum donor mungkin masih banyak orang yang mungkin takut atau tahu jarumnya gede gitu. Nah Pak Darno nggak ada sama sekali. Sebenarnya manusia wajar ada ya. Iya. Ada takut ada lah ya. Bukan centeng, bukan apa, tetap ada takut. Tapi kan kita punya tujuan. Tujuan bisa membantu orang lain dan berbangga diri kalau kita pada waktu itu bisa memberi. Yang tadi saya juga ngomong, bisa memberi. Kita memberi tapi tanpa ngerogosak. Gitu. Ini cakep. Itu ya. Kita memberi orang tapi tanpa ngerogosak karena nggak ngerokok kantong lah itu ya. Iya, gitu. Betul. Itu yang karena darah itu kan alami ya, yang diberi kepada oleh yang kuasa. Kita bisa memberi orang, membantu orang, tapi tanpa kita mengambil hal sesuatu yang dari kantong kita. Itu sih kalau pada waktu itu semangat saya, benar-benar nunggu pada waktu itu. Asal saya 18 tahun aku ikut donor. Gitu. Ternyata ya itu ketemunya sama Bu Rini pada waktu itu petugasnya. Dulu pertama kali donor tempatnya di PMI atau di mobile unit ini Pak? Sama Bu Rini itu? Dulu sama Bu Rini itu di Kecamatan Sempor itu donor darah itu pas ada momen besar. Pas momen besar itu di Kalibeji, Desa Kalibeji Kecamatan Sempor itu kita kan pas ngadain acara besar. Datangkan juga dokter dari waktu itu dari Sarjito Jogja. Pas ada simbolis penyerah terimaan pendonor mata donor mata, terus pas ada juga donor darah. Momen itu dijadikan satu. Akhirnya setelah momen itu ya penyerahan formulir donor mata si A si B-nya sampai berapa ratus orang, terus ada donor darah di situ juga. Jadi ada event terus ada event donor darah. Iya, ada donor darah itu. Dulu bisnya masih sama Pak kayak gitu Pak, yang sekarang itu? Dulu mobilnya L300 bukan bis. Oh iya bis baru. Iya, baru dulu L300. Ini Pak Darno yang zaman ya guys, soalnya kita belum tahu. Ya 300 sama Kijang apa ya? Kijang otak apa dulu ada. Dulu. Iya. Dulu mobil Kijang buat donor itu Pak. Iya, tapi pada waktu itu bukan di mobil kan, di rumah-rumah masyarakat itu tempatnya. Itu pada waktu itu. Mobilnya aja zaman Kijang, terus apa lagi itu Pak? L300. A300. Iya, terakhir baru bis. Bis. Ini. Sekarang enak lagi Luxio itu kan. lebih modern itu ya PMI. Kayaknya donaturnya udah banyak yang terbuka itu lah ya. Sosialnya tambah tinggi itu. Amin itu. Iya. Inilah guys fungsinya sesepuh kalau dipanggil tuh bisa bercerita ya. Iya. Kita jadi tahu. Anak gitu. kemarin sore ternyata dulu donornya pakai mobil Kijang ya Pak. Iya. 300. Terus kalau dulu juga deket Mbak, satu sama lain. Deket noponya? Deket sesama itu ya, per individunya sama Bu Rini, terus sama Pak Hendro, terus sama yang satu lagi yang rambutnya keriting yang non muslim itu siapa Mbak? Mas siapa kan? Tahu nggak, kenal nggak? Ya. Ini tahun 90 aku belum ada Pak. Ya, Mbak siapa itu yang ibu-ibu napa bapak-bapak? Ibu-ibu. Ya, satu level sama Bu Rini itu. Tapi aku lupa loh. Tanya siapa ini ya? Iya, itu. Dia non muslim itu. Dia
selalu berdua sama Bu Rini yang sering. Oh, seringnya sama Bu Rini itu. Itu aku ngikutin itu. Oh. Udah ngikutin. Dulu pertama waktu karena ada event itu terus akhirnya mencoba untuk donor pertama kali di usia 18. Awal kan penasaran nih 18, aku donor. Nah, begitu ditunjuk, apakah yang dirasa itu, Pak? Dulu waktu itu. Ya pada waktu itu ya terharu. Ya ternyata aku bisa donor, ya. Terus juga nggak sakit lah ya. Dianggap nggak sakit amat itu. Terus setelah itu kan juga nunggu kan, setelah darah diambil juga nunggu kita dapat surat nggak, itu kan. Kita dapat surat nggak? Masalahnya kalau dapat surat, ini kita nggak rezeki. Iya, betul. Itu darahnya sehat nggak nanti itu. Itu pada waktu itu, tapi terselang berapa lama ternyata bebas tanpa surat. Berarti darah kita benar-benar berguna untuk sesama. Itu. Berarti kepedeannya menambah ya, Pak. Iya. Iya guys, Gitu. kalau habis donor terus kalian mendapat surat itu artinya ada yang perlu dikonsultasikan oleh dokter ya, Pak. Iya, hasil gitu. darah yang diambil oleh kami. Nah, itu waktu itu nggak ada surat sama apa donor gitu ya. Iya. Jadi makin pede gitu. Iya, semakin semakin ganteng pede. gitu ya, Pak. Iya, semakin pede, semakin ganteng juga semakin bisa maksudnya ngobrol sama teman-teman, tetangga gitu. Lah, awal dulu sendiri Pak waktu itu donor di 18 tahun itu datang itu event sendiri atau lagi sama teman-teman? Ya sama teman-teman. Jadi pada waktu itu kan sesama orang Buddha kumpul di situ, ngadain event itu, terus ya bisa sama orang Purwokertoan juga campur gabung sama orang Chinesean juga. Bapak ngajak orang-orang terdekat untuk donor sejak kapan, Pak? Ya sejak saya bisa donor. Sejak 18 itu udah bisa ngobrol, bisa ngajak gitu ya. Cara Bapak untuk mengajak orang-orang terdekat buat donor? Ya bagaimana pentingnya donor lah. Yang paling tidak apa maksudnya? Yang paling lebih mengena kalau untuk saya sih kita jadi tahu bahwa diri kita sehat apa enggak, ya darah kita sehat apa enggak, tanpa kita harus pergi ke dokter, tanpa harus kita keluar uang itu loh. Itu di situ lah. Kalau kita istilahnya ngujak nge-lab kan mahal ya. Iya kan, itu nge-lab kita sehat enggak, darah kita sehat apa enggak, tapi di situ donor otomatis kan. Betul. Darah kita di lab, kita sehat apa enggak itu kita jadi tahu. Itu juga untuk pemahaman ngobrol sama orang juga. Gitu. Jadi Bapak edukasi manfaat tersebut ke orang-orang terdekat. Iya, orang-orang terdekat, orang-orang yang bisa diajak ngobrol, ya, yang peduli ke bidang itu ya. Juga kalau donor kan bisa di samping kita bisa menyumbang orang, membantu orang yang istilahnya mestinya saat itu mati bisa hidup lagi. Manfaat kita untuk kita pribadi juga besar itu. Betul. Itu sih sering ngobrolnya di bengkel. Kalau dulu yang menggebu-gebu, kalau ada orang, saya kan khusus istilahnya juga profesinya perbengkelan jasa lah ya. Jadi kadang waktu senggang sama orang-orang yang di situ lagi servis, diajak ngobrol jadi nggak jenuh. Tapi ada manfaat yang pemahaman mindset yang bisa masuk ke mereka. Jadi itu orang servis sama bapaknya diajak ngobrol. Iya. Donor manfaatnya gini. Itu. Terus pede juga saya udah donor sekian kali itu loh, ini buktinya gitu. Itu. Yaitu yang tadi saya sampaikan, memberi tanpa mengeluarkan. Cakep itu, ngerogoh sak gitu ya. Iya. Tanpa ngerogoh sak. Tanpa ngerogoh kantong, tapi kita udah menyumbang orang lain yang manfaatnya mungkin nggak terhitung nilainya kan, nggak terhitung nilainya. Itu pemahaman itu yang benar-benar jadi dasar. Banyak sih teman-teman yang awalnya teman dekat, ajak ke situ ngobrol, terus bisa jadi pendonor, itu banyak. Mau iya mau jadi pemahaman itu masuk. Itu karena kita sendiri kan ada bukti sebagai pendonor. Itu ya tetangga
tetangga yang baru di Purwowangi, Iya. terus dekat, sering main, kalau tongkrongan gitu ngobrolnya arahnya situ. Pada waktu itu masih ikut orang di bengkel, Iya. tapi aku udah jadi pendonor, aku juga ngajak bos saya, Oh. suami istri jadi pendonor itu loh. Terus mereka donor nggak Pak akhirnya? Seneng juga Oh, itu, iya. seneng juga itu loh. Tapi setelah aku udah nggak jadi karyawannya, dia udah nggak Berhenti donornya? Iya, tapi sih kadang-kadang katanya masih donor. Oh, Itu suatu hal yang apa salahnya kan? Kita kalau kebaikan kita tularkan kepada teman-teman yang lain. Itu betul. cara istilahnya kalau untuk di agama Buddha itu kita memberikan suatu hal yang baik kepada orang lain, kita juga dapat imbasnya yang baik juga, kebajikan yang baik. Oh. Itu sih kalau Itu ada ayatnya Pak di Buddha itu. mestinya ada, tapi Oh. aku kadang nggak paham satu realnya. Iya, Itu. ternyata ada. Oh. Iya, itu. Ya. Itu. Ya, mengajak dari orang-orang terdekat, dan orang-orang terdekat termotivasi akhirnya mereka juga mau donor gitu ya. Iya. Ah. Ya itu juga termasuk apa ya, perilaku Sang Buddha kalau untuk saya. Oh, Kita sebagai masyarakat hidup, sebagai warga negara yang baik, kalau bisa gitu harus jadi tiang mata bahtera untuk bangsa, termasuk donor darah itu sendiri. Tiang mata. Tiang mata bahtera mata. untuk Itu bangsa. artinya apa, Pak? Tiang itu kan sebagai pemimpin, Iya. walaupun sebagai seorang sosial. Oh, iya. Tiang Iya. mata itu bisa melihat luas, itu ya. Bahtera itu bisa apa ya, memberi penerangan untuk orang lain. Oh, Gitu. itu artinya yang diimplementasikan dalam kegiatan donor darah. Iya. Gitu. Itu. Ini ajaran Buddha ini juga ya. Aku akhir ini belajar guys dari sisi kebaikannya ini. Ternyata sama di Islam Iya. aja juga ada, di agama lain pun juga sama ternyata. Memang setiap agama ada kebaikannya kok, Pak. Iya. Ada Iya. ajaran yang Iya. diajarkan kebaikan dalam situ. Mm-mm. Tapi selama itu mengajak orang, ada mereka yang menolak nggak, Pak? Wah, ngapa sih donor gitu? Ada nggak tuh? Iya, ada juga. Ada. Ngapain kita donor? Wah, iya. Darah di sana dijual. Kita nggak dibayar yang donor. Kayak gitu. Oh, ada masyarakat yang bertanya kayak gitu. Iya, masih ada. Masih Cara ada. Pak Darno memahamkan mereka gimana? Pak Darno jawab apa tuh kalau di ini? Kalau untuk saya ya pemahamannya nggak seperti itu, cara pemahaman kita, mindset kita nggak seperti itu. Masalahnya kalau kita butuh darah, diambil dari sini, dimasukkan sini, tanpa lain-lain itu nggak apa-apa, Ya. nggak bayar. Tapi masalahnya darah ini harus di screening ya, Screening, harus diolah. dicek Ya. dari segala penyakit, harus diawetkan biar darah ini nggak rusak. Bagaimana caranya? Itu perlu listrik, perlu cara nang desa, perlu kulkas, yang kulkas khusus itu loh. Terus bagaimana biar nanti bisa masuk ke tubuh orang yang membutuhkan, itu perlu hal-hal yang luar biasa. Jadi makanya harus bayar, bukan bayar darahnya. Darahnya. Di situ juga ada brosurnya. Itulah darahnya itu 0%, yang bayar itu lain-lainnya itu loh. Ya kadang-kadang orang itu ya jadi oh iya paham itu loh, iya. memahami, nggak ngeles lagi lah itu loh kalau ngomong hal-hal seperti itu. Orang-orang jadi paham. Iya, jadi Pak Darno paham. menjelaskan hal Mm-mm. tersebut itu. Iya, itu. Benar, pendonor aja nyampe guys, pikirannya nyampe tuh benar-benar ya. Mm-mm. Tapi memang ada masyarakat yang mungkin masih bertanya, Pak, kenapa sih bayar gitu? Kita butuh darah di rumah sakit bayar gitu. Tapi Mm-mm. sekali lagi ya itu sebagai bahan biaya pengganti pengolahan darah. Iya, ya itu disampaikan secara Iya. mendetail, secara yang bagaimana. Kadang-kadang orang karakternya kan masing-masing. Betul. Dari sisi mana kita menyampaikan, itu baru bisa, pemahaman itu bisa masuk. Baru diterima. Itu baru bisa diterima karakternya orang, kemampuannya orang itu kan. Iya. Itu sih kalau saya itu loh. Tapi selama ini Pak Darno 18 tahun sudah mulai donor, sekarang Yusuf udah berapa, Pak? Sekarang ini 51. Masa, kenapa nggih? Iya, 51
8 Oktober kemarin. Hai, selamat ulang tahun. Iya, terima kasih. Selamat ulang tahun Pak Darno. Iya, terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Ini baru beneran ulang tahun berarti 5 Oktober kemarin. Iya, tanggal 8 yang ke Oktober, 50 yang 51 gitu. Sekarang 18 kali 51 berapa guys? 34. Iya. Aduh. Bener ya, 51 ya. 34 tahun berarti udah donor ya, Pak? Iya. Kalau donor ini kan udah berjalan sekisaran 90, berapa lah kali gitu. 90 kali guys. Iya, 4 apa 5 itu. Hampir Sebenarnya 100 Pak. udah dekat 100 gitu loh. Ini sebentar lagi bisa dipanggil presiden untuk diberi penghargaan, Pak. Mestinya kalau bisa 100. Amin, Pak. Aku termasuk di Jogomulyo ya terbanyak kedua. Oh, yang Bapak. ya terbanyak ke-1 kan Pak Parsiman. Pak Pardi. Itu udah 100 lebih. Aku terbanyak kedua. Tapi kali ini masih kadang bisa, kadang enggak itu. Tapi ya tetap semangat. Walaupun aku nggak bisa donor, tapi aku semangat sebagai koordinator. Mengondisikan pendonor-pendonor yang lain, walaupun aku nggak bisa, tapi tetap semangat untuk orang lain berbagi. Kan nggak salahnya. Iya. Orang lain yang berbagi, walaupun aku nggak bisa, tapi aku udah memberi jembatan dia semangat. Kalau Untuk di Islam sosial. ada istilah amal jariah, Pak. Iya. Iya gitu. Jadi kita yang ngajak walaupun orang lain berbuat baik, nah kita tetap kedapatan pahalanya. Iya. Gitu. Iya. Iya. Gitu. Jadi Tapi nggak dapat juga nggak apa-apa, dia yang melaksanakan. ya, urusan pahala nggak tahu ya, Pak ya. Iya. Nanti kalau kayak gitu malah dianggapnya pamrih. Iya. 34 tahun, guys, bapaknya Pak Darno donor gitu. Kita aja usia belum ada 34 ya. Masih jauh. Iya. Luar biasa. Aku donor juga banyak, Mbak, maksudnya di daerah-daerah. Aku kan sering ngikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang termasuk setiap ada momen-momen yang istilah keagamaan itu pasti ada donor. Oh. Iya, ya termasuk banyak di daerah-daerah kota-kota besar. Tapi masih Kebumen, sekitar Kebumen, Mon? Atau Ya enggak, Oh. ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, di Bali itu pasti ada. Pasti. Kalau ada momen-momen seperti itu pasti ada donor darahnya. Oh. Karena itu udah menjadi pola pikir untuk sebagai orang Buddha itu loh. Itu. 34 sekarang udah ke 92 atau 93 Pak atau 94 ini? Donornya. Iya, Donornya kalau nggak salah 94 kayaknya. 94. 94 berarti masih ada 6 lagi ya Pak? 6, iya, 6. Mudah-mudahan masih nutup. Amin. 100 kalinya. Tapi mudah-mudahan ya Amin. juga masih bisa berbagi dengan sesama. Sampai akhir hayat lah. Gitu. Ya, tapi aku pengen nanya Pak satu hal. Kenapa para pendonor itu tidak melihat itu penghargaan Pak, kita nggak melihat itu gitu. Rata-rata orang pendonor ditanya seperti itu Pak. Tidak melihat mau penghargaan 100 kali, 50 kali, 75 kali, saya tidak melihat itu Mbak, yang penting saya donor gitu. Iya Pak. Iya gitu, tidak melihat penghargaan seperti itu gitu. Tidak Ya, melihat gitu ya. itu kan udah menjadi apa ya, pola hidup kan. Jadi ngapain kita melihat itu kan. Mengapa kita melihat penghargaan? Kita tujuannya kan pola hidup sosial untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Itu kan. Kalau untuk saya pun nggak seperti itu. Iya Pak, rata-rata Itu. pendonor seperti Iya, itu, gitu. ya mudah. Cari orang yang berpikiran seperti itu juga kadang-kadang kan kita harus benar-benar berbagi, menularkan. Iya. Iya kan? Nah, menularkan mindset yang seperti itu, pola pikir yang seperti itu tuh ke orang-orang ya Pak. Iya, Pak, iya. Ini bukan karena penghargaan semata, gitu. Iya. Pola hidup. Ya kalau kayak kita dulu di SD mungkin ada yang istilahnya ramai inggawe sepi ing pamrih. Oh, apa itu Pak? Ya kalau orang banyak bekerja tapi pamrihnya nggak pamrih aku. Gitu kan. Tapi kadang-kadang kebalik kan. Iya orang. Pamrih dulu, kerjanya belakangan itu loh. Aku gajian berapa ini? Kerja ini itu loh. Kalau dulu di SD kan ada yang istilah kata-kata seperti itu kan. Itu yang kadang manusia itu susah. Sekarang aja terkikis. Lah ngapain saya donor? Kalau nggak jelas aku harus menyumbang siapa?
Iya itu. Kadang seperti itu kan. Itu. Padahal di situ kita nyumbang siapa-siapa itu nggak penting, karena kalau kita sama-sama yang mungkin non muslim lah boleh kata, kita udah dicatat di sana. Kalau untuk saya ya numpuk rezeki bikin karma yang baik. Suatu saat saya butuh, kita tumpuk-tumpukan karma itu yang baik, suatu saat saya butuh itu akan muncul sendiri. Nggak harus orang itu yang membantu, tapi mungkin dengan jalan lain. Itu kealaman nggak sama Pak Darno? Ya sering terjadi, aku percaya. Ya, prinsipnya Pak Darno kan karma yang baik kalau bertumpuk-tumpuk kita akan dikembalikan dengan hal baik gitu. Iya pasti, ya, itu gitu. pasti ada. Dengan Ya banyak. Ya, donor itu menjadi karma yang baik gitu. Semakin banyak kamu lakukan donor darah, karma-karma kebaikan itu akan bertumpuk gitu. Iya. Oh, prinsipnya Pak Darno seperti Iya. itu. Jadi Gitu. hal-hal yang ada di sekitar Pak Darno akan dipermudah gitu. Ya pasti, pasti. Pernah kejadian seperti apa, Pak? Lah kalau untuk saya, kita kan ya orang di bawah rata-rata, maksudnya kemampuannya lah ya, tingkat finansial atau ekonomi. Tapi pada waktu itu aku kepengen apa aja, kepengen nyekolahin anak, ya anak yang barep ya. Kepengen aku bekerja, anak saya kepengen kuliah, aku bisa kuliah. Nah, terus setelah kuliah selesai, belum selesai aja, udah kerja langsung ditarik oleh alumni sampai sekarang tanpa kontrak. Ya lumayan lah wong di PT ya lumayan kalau bagi orang desa itu ya, di Jakarta, di Tangerang sekarang. Itu juga suatu hal, termasuk itu tumpukan rezeki, tumpukan karma baik pasti akan terbalas dengan hal-hal yang baik. Itu tanpa kita pikir, nggak usah kita pikir. Kalau kita yakin jalani dengan ikhlas, termasuk donor darah itu, kita pasti ada jalan yang baik juga untuk anak kita, untuk mungkin ya kalau yang punya cucu pasti pada cucu kita. Itu keyakinan saya. Dengan sekarang juga hidup ya mungkin bisa berbagi dengan orang tua lah anak saya. Itu yang saya alami, apa yang di mindset pikiran saya, oh iya, yaitu tumpukan saya. Itu seperti itu sih Mbak. Ya, dalam banget ini. Kalau aku ngerasa dalam banget ini. Iya, itu. Ya, dengan donor darah tumpukan karma baik gitu. Itu. Saya metik pelajaran Buddha hari ini, karma baik yang bertumpuk akan kembali dengan hal yang baik. Iya, memunculkan kebajikan yang baik juga mungkin untuk diri saya, untuk keluarga saya itu. Itu sih kalau untuk saya. Ya susah kalau dihitung secara pikir. Kita yakin loh, kita memberi kehidupan untuk orang yang mau mati, katakanlah mau mati ya, di saat sakit genting di rumah sakit, kurang darah, kalau nggak ada yang membantu. Aku udah 90, sekian bantu orang hidup lagi. Itu. Pada waktu itu juga aku kan terkenal sebagai koordinator donor. Sampai aku membawa orang 12 ke Sarjito, pendonor ya. Dari pendonor Kebumen, Pak. Donor Kebumen. Saya bawa ke Sarjito untuk donor di sana. Orang mau operasi jantung, katup. Itu. Orangnya orang Kebumen itu. Orangnya Kebumen, asli Jatiroto, tapi tinggal di Bumi Agung. Cuman yang jadi istilah terharu, dia bisa hidup lagi, tapi cuma 1 minggu. Ya Allah. Itu kayaknya seolah-olah kayak sia-sia temen aku itu. Itu temen lagi. Bener. Aku tuh bawa sama HS yang tua dulu. Aku supir sendiri belajaran. Bawa 12 orang. donor itu. Sama HS besar yang kayak Sumber Alam. Terbawa sendiri aku belajaran nyupir. Tapi yang penumpangnya nggak tahu. Ya Allah. Gitu. Tapi sukses sampai sana. Sampai diambil, sampai pulang lagi, terbagi sampai alamat masing-masing juga. 12-nya keambil semua, Pak. Pada waktu itu cuman keambil 10. Terus aku ngoling temanku yang juga non muslim, orang Buddha di Jogja. Aku tolong bantuannya darah. Tolong untuk atas nama ini di PMI Sarjito langsung. Tapi teman-temanku juga mau. Itu
Aku sering kayak gitu Mbak, maksudnya orang datang minta bantuan, sama carikan orangnya itu loh. Terus sama anaknya kaji, kalau di Semampir itu ada juga itu namanya penyakitnya termasuk kayak kanker darah apa ya, yang makan darah terus. Itu juga kayak gitu di Jogja. Masa aku tulungi dia kaji juragan kerupuk di Semampir, itu juga saya carikan dari Jogomulyo, Nogoraji saya carikan darahnya darah AB lagi, kan susah ya itu susah banget. Itu kedua kalinya aku minta ke Mbak Vika untuk maksudnya koordinator donor sosial yang di Jogja, aku minta nomor kontaknya, aku minta tolongan ini. Terus dari sini kan susah, AB udah terbawa sekali aja udah habis. Terus kurang lagi berapa hari, terus tak kasih nomor yang koordinator donor darah Jogja itu seperti itu Mbak. Ada cerita haru ya Pak soal donor itu? Ya ada, ya itu seperti itu loh. Dan itu real kejadian itu tahun berapa Pak bawa 12 pendonor? Kalau yang membawa orang 12 itu tahun masih 2010-an. 2010. Belum lama ya, 15 tahun ya. 2010. Ya itu cuman 1 minggu hidup, dikabarin hidup, aku datang lagi tengok, aku pulang berapa hari udah dikabarin ini meninggal gitu. Ini karma kebaikannya Pak Darno ada di situ. Iya. Ada karma kebaikan untuk menolong orang. Makanya aku harus yakin. Tetap berjalan. Jangan sampai punah itu. Tapi sekarang orang-orang masih berpandangan kalau butuh darah, callingnya Pak Darno gitu. Ada nggak Pak? Kalau sekarang enggak. Sekarang ini kan udah kayak saya juga sering ngobrol. Iya. Aku juga nggak mau lah jadi orang kayaknya ngefan temen urusan darah lewat Pak Darno. Sekarang ini kan dipermudah juga kan. Di mana-mana, di rumah sakit mana-mana udah ada bank darah. Iya. Paling kalau kadang-kadang ada yang keluarga kayaknya katanya kurang darah, udah berapa hari udah ngomong kurang darah, udah di lab tapi nggak diisi-isi, itu baru Pak Darno cobalah, itu katanya kurang darah, udah diambil sampel kok nggak dikasih-kasih, itu baru aku datangi bank darahnya rumah sakit itu loh. Kadang-kadang aku juga telepon ke sini kan. Iya, kebayang. Ada stok enggak? Itu. Aku kadang itu tanya ada stok enggak itu. Itu kadang-kadang yang sering PKU tertanyain, Mbak ada stok enggak? Ada gini-gini, tolong kasihkan. Ini keluarga saya. Ada orang kan penasaran. Siapa lu mungkin ya. Itu. Terus ya tanya aja ke PMI lah itu. Udah kasih ya. Kalau udah ngomong kayak gitu ya udah kasih, mungkin direkomendasi sama PMI langsung cepat. Yang sering terjadi juga seperti itu. Dulu aku juga sama orang tetangga kurang darah, ngomong sama Darno itu kan tetanggaku, lu Darno itu siapa apa itu loh. Tapi benar begitu ngomong ke saya, aku telusuri ke bank darah PKU-nya, langsung dikasih. Dia terharu. Ih, ada anunya itu loh, ada manfaatnya, maksudnya ngomong ke Darno lebih cepat itu loh. Itu seperti itu. Ini penggerak koordinator seperti ini 1000 aja di Kebumen ya Bang. Masya Allah. 100 aja ya. Ya enggak, ya mestinya kan kayak gitu semua mungkin. Amin. Nah, ini minta 1000 aja gitu Pak. Indonesia emas nih, Kebumen emas. Iya, ya mestinya dari jangan Kebumen emas lah ya, kecamatan emas lah ya. Nanti dari kecamatan, desa, dari desa ke desa, dari kecamatan, dari kecamatan kabupaten, mungkin Indonesia benar-benar bisa maju. Dengan kondisi yang pemikiran sosial seperti itu tanpa pamrih itu. Itu mungkin sih itu ya. Kalau aku dulu di Jogomulyo itu aku sebagai koordinator belum seperti sekarang. Sekarang ini kan Purbowangi rumah sakit udah rutin. Terus Jatiroto udah rutin. Terus Kretek. Dulu aku pada waktu itu
Purbowangi masih ikut Jogomulyo. Iya. Jatiroto masih ikut saya Jogomulyo. Nogoraji bahkan Rogodono, kalau ada donor kan saya kabarin. Iya, iya. Sekarang udah ada masing-masing. Jadi perolehan di Jogomulyo pun kisaran sekarang kan paling 20 sampai 25 ya Mas. Itu. Dulu pada waktu tahun berapa itu istilah yang hadir bisa 70-an sampai 80, yang keambil bisa 45 sampai 50. Pernah, aku juga seneng banget. Terharu lah sama istilah sosial masyarakat setempat itu dari desa itu loh, beberapa desa itu. Ya itu aku juga bangga, dapat 45 yang hadirnya 70, itu kan udah 50%-nya. Terus bukan pendapatannya, tapi tingkat pola pandang sosialnya itu yang benar-benar gimana, jiwa berbaginya itu yang luar biasa untuk sesama. Apalagi sesama ini orang-orang yang benar-benar membutuhkan, ya kondisi yang enggak, orang yang dalam posisi seperti itu kan orang yang tidak berdaya. Iya. Berjuang mati dan hidup. Kalau bukan kita-kita, siapa lagi? Ya. Bukan kita-kita yang mempunyai sosial yang tinggi untuk sesama, siapa lagi? Nggak mungkin orang-orang yang kadang orang-orang yang modern, orang-orang yang kecukupan, ya juga belum tentu ya. Karena itu juga ya mungkin sih bisa ya. Kalau orang kaya mungkin bisa beli darah, tukang becak apa ya bisa. Cuman itu udah beda lagi kan nilainya ini loh. Open mind sekali Bapak Darno ini guys. Terhadap sosial tuh tinggi. Pak Darno masih aktif untuk membuka donor darah di rumah sekitar ini. Kalau di Purbowanginya enggak malah. Oh, udah ini. Kayak tadi saya juga ngajak ngobrol sama ya, termasuk ya dianya itu Ustadz, termasuk biayai, aku juga ngobrol. Kalau bisa diadakan Pak, coba Pak di masjidnya Bapak Ustadz ini kan termasuk tempat untuk Jumatan. Cara ya? Iya. Cara apa namanya santrinya banyak gitu loh. Coba Pak, ya kalau kayak gitu mungkin bisa diadakan sosialisasi Mas dulu gitu. Gitu. Boleh Pak. Iya. Nanti yang dari Buddha mengajak Islam untuk donor darah. Oh Pak Kiai mana Pak itu Pak? Bayan aja. dekat, iya, ya Purbowangi aja sih. Tadi kan dia di bengkel lagi ngobrol-ngobrol, Masnya datang gitu loh. Mau kemana? Mau ke PMI gitu. Terus ya itu kan kelihatan kayaknya ganteng teman pakaiannya, nggak seperti itu biasanya. Biasanya kan celana pendek, kaos itu ya. Ke sawah ini juga lagi sibuk ke sawah. Ya. Panen nih Pak? Enggak, mau pasca tanam sih, cuman kan bibitnya juga rusak terus di tikus gitu. Kacang hijau udah panen Pak? Nih Udah, kacang hijau. kemarin udah. Oh, yes. Ya lumayan. Ini. Kita harus yakin lah, apa yang kita perbuat pasti ada jalan-jalan yang terbaik. Asik. Itu sih. Termasuk salah satunya perbuatan-perbuatan donor itu untuk tolak ukur untuk hidup kita di situ. Peduli nggak kita sesama itu dah. Memang tinggi ya sosialnya orang non Islam itu juga tinggi gitu, open mind juga ya tentang kebaikan, tentang karma gitu. Ini suka ini loh Bang, kayak suka harus sih ya, cuman kayak gitu ya non Islam aja open mindnya seperti itu gitu, apalagi kita yang Aku mungkin nggak normal kalau kayak gitu ya. normal sekali berarti kebaikan. Over dalam kebaikan kan nggak apa-apa ya Pak. Iya. Iya. Aku kadang juga, aku apa nggak normal ya jadi orang. Kadang-kadang melihat ketidakberdayaan orang lain jadi terpancing. Harus seperti apa sih kepedulian kita? Iya. Aku tadi juga ngobrol sama Masnya. Ngobrol dalam arti aku juga lagi memperjuangkan tetanggaku yang saking minusnya, juga kehidupannya, finansial ekonominya, terus otaknya itu yang sampai sakit jiwa karena anaknya kecil-kecil, ya anaknya kecil-kecil 3, terus nggak ada pekerjaan,
kemampuan fisiknya lemah, sampai rumah mau pada bocor, jatuh ya, blandar atap. Terus aku berjuang, Mbak, tekajuin lewat temen, tekajuin Basnas, tekajuin minta ke itu NU Lasisnu ya, Lasisnu. Aku bukan orang Islam, tapi aku ngajuin ke Lasisnu, infak NU ya, infak NU. Tapi keluar juga, itu loh, itu aku seperti itu. Jadi banyak teman untuk, amin. Iya, bagaimana kita bisa merekrut kebaikan untuk orang lain, itu loh. Siap. Gitu. Ini motivasi sekali Pak Darno. Kebaikannya terus ditularkan untuk sama-sama di sekitar Purbuwangi dan semua masyarakat Kebumen. Iya. Terakhir Pak Darno, closing statement, pesan dan kesan Pak Darno untuk para pendonor di Kebumen. Silahkan. Sih gimana ya, Mbak? Apa ingin pesan yang Bapak sampaikan buat para pendonor? Yang jelas kesan dan pesan saya sih, jangan bosan berbuat baik selama kita masih hidup. Apalagi dengan urusannya yang katakanlah donor darah. Donor darah itu suatu hal yang kita memberi tapi tanpa kita istilahnya merogoh kantong ya. Nggak merogoh kantong. Nggak harus kita keluar dari materi yang kita ada, tapi kita berbagi yang kita diberi oleh yang kuasa, terus kita juga jadi sehat. Jangan bosan-bosan untuk tetap sebagai pendonor dan mengajak teman-teman yang lain, bapak-bapak yang lain, yang muslim, non-muslim, ya, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu dan yang lain-lainnya. Mari kita sama-sama membau untuk bisa tetap menjadi orang yang bisa berbagi dalam hal donor darah untuk wilayah Kabupaten Kebumen sekitarnya. Bahkan mungkin bisa mengajak teman-teman yang di luar Kabupaten Kebumen, mungkin dari Kabupaten Kebumen, dari Kabupaten Kebumen Barat, Timur, Selatan, dan Utaranya. Mari kita sama-sama tetap semangat untuk mengembangkan, memajukan donor darah di Kabupaten Kebumen. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Amin, amin. Amin Pak, doanya yang baik dari Pak Darno, semoga itu bisa terrealisasi kita untuk kemajuan daripada PMI ya Pak. Bantu kami Pak untuk terus Pak Darno bisa menggandeng seluruh masyarakat lebih open mind lagi terhadap donor darah. Iya. Siap. Terima kasih Pak Darno. Ya, terima kasih sama-sama Mbak. Kemudian sudah bercerita banyak hal di sini. Sayang petik pada pagi hari ini karena kebaikan yang kamu tumpuk akan kembali dalam hal baik untukmu. Gitu ya Pak. Iya. Oke, siap. Siap. Terima kasih Pak Darno. Kita tutup dengan PMI Kebumen Podcast, keren begitu. Oke, iya. Itu guys cerita dari Pak Darno pada pagi hari ini. Kita akan sambang dengan video-video lain sebagainya. Kita tutup PMI Kebumen Podcast. Keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bye.